Salah satu pejuang muslim yang memiliki jasa besar terhadap perkembangan dakwah Islam di masa baginda Rasulullah. Satu di antaranya adalah sahabat Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib ini adalah saudara sepupuh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau merupakan kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Beliau diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk agama Islam, sehingga Ja'far kemudian menjadi pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil beliau diasuh oleh paman baginda Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Karena bapak beliau Abu Thalib termasuk orang yang sangat miskin, sehingga kemudian Ja'far bin Abu Thalib ini diasuh dari semenjak kecil oleh Sayyidina Abbas, paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ja'far ini tumbuh dewasa, beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, ramah tamah, murah senyum, baik hati, bahkan sering menolong orang-orang miskin, sering berbagi dengan orang-orang miskin, sehingga Rasulullah menjuluki Abu Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Riwayat menjelaskan bahwa Ja'far bin Abu Thalib ini orang yang sangat mirip dengan baginda Rasul. Wajahnya, cara bicaranya, gaya jalannya sama persis dengan baginda Rasulullah. Sangat memiliki kemiripan yang banyak. Sehingga kalau orang yang gak jeli-jeli amat, itu sering memandang Ja'far ini disangkanya baginda Rasul, karena memiliki muka yang sangat mirip. Nah, ketika Ja'far ini masuk ke dalam agama Islam, nah ini orang-orang kafir Quraisy semakin benci ya. Abu Jahal, Abu Lahab ini semakin benci, dan mereka banyak sekali orang-orang muslim yang masuk ke dalam agama Islam yang tidak terlepas dari penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika saatnya tiba di mana Allah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, Nabi dengan beberapa kaum muslimin hijrah ke Madinah, ke kota Yathrib. Adapun Ja'far beserta keluarganya dan juga kaum muslimin yang berjumlah 183 laki-laki dan 19 perempuan oleh Nabi diperintahkan untuk hijrah ke kota Habasyah atau Ethiopia. Jadi Rasulullah hijrahnya di kota Yathrib. Nah, Ja'far ini di kota Habasyah demi untuk menyelamatkan akidah dari serangan kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Nah, Ja'far ini dengan beberapa rombongan pergilah mereka ke kota Habasyah. Nah, kebetulan sekali raja dari kota Habasyah ini sangat baik sekali ya. Namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi, raja yang sangat baik hati, sangat bijaksana, dan mau menerima kedatangan kaum muslimin dari kota Mekah untuk menetap sementara di kota Habasyah. Selamat datang wahai orang-orang muslim dari kota Mekah ke kota kami. Kami akan melindungi kalian sebagaimana kalian seperti pendudukku sendiri. Jadi ini sangat baik ini Raja Najasyi ini. Dia termasuk raja yang hafal dengan kitab Injil ya, pengikut dari Nabi Isa itu. Sehingga beliau termasuk ya katakanlah raja yang saleh. Disambut baik ini seluruh kaum muslimin yang diperintahkan hijrah ke kota Habasyah ini. Nah, berita didengar oleh orang-orang Quraisy bahwa Raja Najasyi menerima baik kedatangan Ja'far bin Abu Thalib dengan beberapa orang-orang muslimin dari Mekah ini. Kata Abu Jahal, oh, ini kalau dibiarkan bisa bahaya ini. Raja Najasyi menerima baik ini kedatangan penduduk kita ini,
kaum muslimin pengikut Muhammad yang datang ke kota Habasyah. Kita nggak bisa dibiarkan ini, kalau enggak nih Islam bisa berkembang di kota Habasyah ini. Lalu bagaimana Tuhan? Baik, aku perintahkan. Abu Jahal memerintahkan 2 orang utusan, ya, yaitu Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kau datang ke kota Habasyah, kau ketemu dengan Raja Najasyi dan bawa ini barang-barang yang mewah. Siapa tahu dengan barang mewah ini Najasyi kemudian akan mengikuti apa yang kita inginkan. Sehingga Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini datang ke kota Habasyah. Yang sebelumnya mereka datang menemui menteri-menterinya. Wahai Tuhan, kami berdua datang dari Mekah. Ada apa? Kami ingin menyampaikan satu berita. Berita apa? Saya dengar kota Habasyah ini kedatangan banyak kaum muslimin dari Mekah bersama Ja'far bin Abi Thalib. Betul Tuhan. Kalian perlu tahu, wahai menteri-menteri yang bijaksana, kenapa? Mereka, orang yang datang ke kampung Tuhan ini, ke kota Tuhan ini, mereka orang-orang berbahaya. Orang berbahaya? Iya. Kenapa? Karena mereka orang yang sudah keluar dari ajaran nenek moyang kita dulu. Mereka semua menyembah berhala, tapi kemudian mengikuti Rasul mereka yang namanya Muhammad. Lalu bagaimana Tuhan? Sebaiknya mereka, kaum kami yang datang ke kota Tuhan ini, kembalikan kepada kami. Nanti Tuhan akan dapat hadiah istimewa ini. Ya kalau begitu, Tuhan langsung aja menghadap ke Raja Najasyi. Baik, tapi tolong nanti kalau saya menyampaikan ke Raja Najasyi, bantu ya omongan saya. Siap Tuhan. Nah, jadi Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap Raja Najasyi. Tuhan, ada tamu. Dari mana nih? Ini 2 orang dari Mekah Tuhan. Ada apa kalian? Wahai Tuan Raja, kami menyampaikan satu berita bahwa kota Tuhan Habasyah ini telah didatangi oleh orang-orang dari kaum kami. Mereka muslimin dari kota Mekah. Iya, lalu kenapa? Mereka orang berbahaya Tuhan. Berbahaya bagaimana? Mereka itu orang yang berbahaya karena mereka sudah memeluk agama yang baru. Mereka meninggalkan agama-agama lama nenek moyang kita. Bahkan mereka mencaci maki berhala-berhala kita. Dan mereka memeluk ajaran baru dari Muhammad. Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad adalah orang di antara kami, penduduk Mekah, yang dia menyatakan diri sebagai seorang nabi dan menyampaikan ajaran baru, dan banyak orang-orang dari kami yang mengikuti ajaran Muhammad dan mereka pindah ke kota ini. Lalu apa mau kalian? Sebaiknya Tuhan keluarkan mereka dari kota Habasyah ini, kembalikan kepada kami. Begini ya, sebelum itu aku lakukan, aku ingin mendengar sendiri pengakuan dari mereka. Silakan Tuhan. Dipanggillah ini beberapa kaum muslimin ya, yang datang dan menetap di kota Habasyah ini, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian mereka menunjuk Ja'far sebagai juru bicara. Dipanggillah mereka kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi, dan di situ sudah ada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wahai tuan-tuan, kata Raja Najasyi, apakah benar selama ini berita yang saya dengar? Ada apa Tuhan? Kalian katanya sudah berpindah keyakinan, sudah meninggalkan ajaran nenek moyang kita, meninggalkan berhala, dan mengikuti ajaran yang baru. Saya mau nanya, apakah ajaran yang kalian peluk itu, agama yang baru itu, agama yang baik? Tuhan perlu ketahui, kata Ja'far, dulu benar kami adalah para penyembah berhala. Kami adalah pemeluk agama nenek moyang. Kami dulu suka bermabok-mabokan Tuhan. Kami suka berzina, kami suka berbuat aniaya, kami suka berperang, dan kami suka berbuat yang tidak baik. Tetapi ketika hadir di tengah kami Tuhan, ada seorang bernama Muhammad
dia adalah Rasulullah, Nabiullah, menyampaikan ajaran baru kepada kami. Ia mengatakan bahwa berhala ini bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami pun mengikuti ajaran Muhammad, menjadi pemeluk dari agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini. Oh begitu, iya Tuhan. Kami memeluk agama yang insya Allah agama ini benar Tuhan. Kata Najasyi, nah saya kira yang disampaikan dia benar, karena ucapan orang ini sama persis dengan apa yang aku pelajari dalam kitab Injil. Jadi mereka bukan orang berbahaya, kata Aja Najasyi ini. Menterinya itu yang dulu dipesani oleh dua utusan ini bicara, wahai Tuan, saya kira tindakan Tuan salah. Mereka ini bukanlah penduduk kita, sehingga kita wajar kalau kemudian harus mengeluarkan mereka dari kota ini. Loh kenapa? Orang-orang ini orang baik-baik kok. Mereka memeluk agama baru, agama yang baik kok. Tak perlu kita kemudian jahat kepada mereka. Akhirnya bubarlah itu ya, semua orang. Baik Tuan, tapi besok saya akan menyampaikan kepada Tuan ada berita penting yang akan disampaikan oleh kaum muslimin ini. Apa itu? Mereka akan berbicara tentang Nabi Isa. Baik, saya tunggu besok. Bubarlah ini. Kemudian keesokan harinya nih kaum muslimin yang masih dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib ini dipanggil oleh Raja Najasyi. Wahai Tuan Ja'far, ya Tuan Raja, tolong sampaikan kepada kami. Apa Tuan? Tentang Nabi Isa. Baik Tuan, Nabi Isa adalah Ruhullah, Nabiullah, Rasulullah. Dia membawa ajaran yang benar. Dia seorang nabi, seorang rasul, menyampaikan agama yang benar, jadi Nasrani. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang berasal dari Allah. Kami pun Muslim, Al-Quran, semua sama datangnya dari Allah. Kata Najasyi, wah benar ini, benar. Ucapanmu adalah benar. Kau bukan orang sembarangan, kalian adalah orang-orang yang benar. Nah jadi Amr bin As melongo ya. Tuan-tuan, silakan tuan-tuan pulang, bawa kembali nih hadiah-hadiah. Bawa kembali, aku nggak butuh. Dan aku tetap, mereka kaum muslimin akan tetap tinggal di kotaku Habasyah. Ya, ini Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Amr bin As kecewa. Sia-sia kita datang dari Mekah ke sini. Najasyi membela kaum muslimin di sini. Pulanglah mereka akhirnya. Nah kemudian sampailah di mana baginda Rasulullah menetap di kota Yathrib yang kemudian menjadi kota Madinah. Adapun Ja'far bin Abi Thalib bersama kaum muslimin tinggal di kota Habasyah. Namun kemudian ada perasaan rindu dari Ja'far ini, ingin ketemu saudara sepupunya, yakni baginda Rasul. Datanglah Ja'far ini bersama beberapa kaum muslimin dan istrinya ke kota Yathrib, kota Madinah. Nah, sampai di Madinah, Nabi menyambut dengan penuh gembira, karena kebetulan ketika itu Rasulullah dengan para sahabat di Madinah, mereka habis pulang dari perang Khaybar. Mereka menuai kemenangan sehingga bergembira. Ditambah lagi dengan kedatangan beberapa kaum muslimin dengan dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nabi sangat riang gembira ini, dipeluk erat Ja'far ini karena beliau merupakan saudara sepupuh ya. Kata baginda Rasul, ini saya bingung ini. Saya gembira apa karena saya menang dari perang Khaybar? Apa saya gembira karena kedatangan wahai Ja'far? Kata Ja'far, ya dua-duanya Rasulullah. Engkau diberikan kemuliaan, kemenangan di perang Khaybar, dan engkau pun diberikan anugerah aku datang ke kota Yathrib ini, ingin menetap di kota ini. Oh begitu? Iya. Aku menyatakan pindah dari Habasyah ke kota Yathrib ini. Akhirnya Ja'far dengan keluarganya pun tinggal bersama baginda Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya di kota Yathrib atau kota Madinah. Ada peristiwa yang begitu heroik ya yang dialami oleh Ja'far bin Abu Thalib ini, yaitu ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang
perang yang terbesar yang dialami oleh kaum muslimin. Perang Badar yang konon menurut para sahabat adalah perang yang begitu dahsyat, ternyata nggak ada apa-apanya. Perang Mu'tah, perang yang paling besar. Kenapa? Yang dihadapi adalah musuh yang memiliki super power, yaitu pasukan Romawi. Nggak tanggung-tanggung, pasukan Romawi itu. Kalau pasukan dari kaum Quraisy masih kecil, ini pasukan Romawi ini seperti cicak melawan buaya. Tapi sebenarnya Nabi itu nggak bermaksud ini memerangi orang Romawi ya. Jadi perang Mu'tah ini terjadi karena pada suatu hari ya, Rasulullah membuat satu surat yang disampaikan kepada Raja Heraklius. Surat yang isinya ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, Nabi kemudian memerintahkan seorang sahabat bernama Al-Haris bin Umair. Kau tolong bawakan surat ini ke Raja Heraklius. Baik ya Rasulullah. Pergilah ini Al-Haris bin Umair ini menuju kota Romawi bertemu dengan Raja Heraklius. Tapi belum sampai ke Raja Heraklius, tengah jalan Al-Haris ini dihadang oleh Surahbil. Surahbil ini seorang raja jahat dari Balqa ya. Balqa ini masih termasuk kota di Yordania. Surahbil ini menghadang Al-Haris ini. Mau kemana kamu? Saya mau berjumpa Raja Heraklius. Mau ngapain kamu? Saya menyampaikan surat dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Surat apa itu? Surat ajakan masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh. Kenapa? Ini daerah kami berhak berbuat apapun sesuka kami. Kamu nggak boleh ketemu dengan Raja Heraklius. Tidak bisa, ini perintah Rasulullah. Ini juga perintah kami. Kami yang punya kuasa di tempat ini. Akhirnya perdebatan sengit. Surahbil kemudian murka. Al-Haris ini kemudian diikat tangannya, dipenjara, disiksa sampai dipenggal kepalanya oleh Surahbil ini, raja jahat ini. Meninggallah ini Al-Haris bin Umair. Nah, berita ini sampai kepada baginda Rasul. Oh, Nabi marah betul ini. Nabi marah betul kalau begini kita mesti lawan nih pasukan Romawi. Kita sudah dihinakan ini. Aku menyuruh orang dengan cara baik-baik untuk menyampaikan pesan Islam kepada Heraklius, tapi di tengah jalan dia dibunuh. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Ini saatnya kita perang. Harga diri kita diinjak-injak ini, martabat kita dirusak kalau seperti ini. Nabi marah betul. Kalau begitu siapkan pasukan. Nabi nyatakan perang ya kepada orang-orang Romawi. Nabi mengumpulkan semua pasukan Muslim. Dapatlah itu semua pasukan Muslim dikerahkan, termasuk di antara Ja'far bin Abu Thalib. Besok kita akan berangkat ke Mu'tah berperang melawan pasukan Romawi. Tetapi kita mesti tahu Romawi adalah pasukan yang besar, pasukan raksasa, super power. Tetapi kita nggak usah takut, kita nggak perlu takut. Allah beserta kita. Aku perintahkan kepada kalian 3 orang ini, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan kau Abdullah bin Rawahah untuk memimpin pasukan ini. Seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan Zaid bin Harisah meninggal dunia, tolong rebut bendera Muslim oleh Ja'far ya. Kalau Ja'far pun meninggal dunia, ambil oleh Abdullah bin Rawahah. Baik ya Rasul. Kemudian berita ini pun sampai kepada Raja Heraklius. Tuan Raja, ini saya dengar berita. Apa? Ada pasukan muslimin dari Madinah ingin menyerang kita. Ingin menyerang kita? Iya. Baik, kita ladeni saja dah. Mereka ingin bunuh diri kali, bosan hidup kali. Heraklius ya, pasukan Romawi, bantai mereka, kata pasukan Heraklius itu. Kirimkan kepada mereka. Jadi Heraklius menyiapkan pasukan yang tidak sepadan ya, 200.000 pasukan. Sementara pasukan muslimin hanya 3.000.
Nabi hanya memiliki pasukan yang gak banyak, 3.000. Sementara Heraklius pasukan Romawi ya sebanyak 200.000 pasukan Romawi Bizantium ini. Akan tetapi ini perintah ya. Kalau tidak, kalau kita biarkan, maka harga diri kita akan diinjak-injak oleh pasukan Romawi. Kita perang. Tetapi kata beliau, aku tetap di Madinah, aku menjaga kota Madinah ya. Perang ini akan dipimpin oleh 3 jenderal. Aku sementara di Madinah menunggu kabar dari kalian, aku menjaga kota Madinah. Baik ya Rasul. Berangkat ini pasukan sebanyak 3.000 pasukan muslim ya. Membawa pedang, membawa tombak, membawa kuda, dan semua senjata dilengkapi dengan lengkap ya. Kemudian Heraklius menyiapkan pasukan yang gak main-main ya, 200.000 dengan senjata yang begitu lengkap dan gagah berani. Romawi perang yang gak seimbang ya. Kenapa? Ya Romawi selama ini kalau perang melawan orang Persia yang sama-sama kuatnya itu ya, buaya melawan buaya, jumlah pasukannya sama seimbang. Lah sekarang menghadapi kaum muslimin yang jauh dari keseimbangan, 3.000 pasukan muslim, 200 pasukan kafir dari Romawi ini datang ya ke kota Mu'tah ini. Kota Mu'tah ya, kota yang ada di kota negara Yordania ini. Nah begitu pasukan muslim sampai di kota Mu'tah ini, datang pula nih pasukan Romawi yang begitu gagah dan besar jumlahnya. Kaget nih pasukan muslim. Astagfirullah, subhanallah, mereka begitu banyak. Apa kita mampu? Kita hanya 3.000 ini, sementara mereka nampaknya 6 kali lipat dari kita. 200.000, kita 3.000 lah. Bagaimana mungkin kita bisa berperang melawan pasukan yang begitu besar? Bagaimana ini? Tenang ya, nggak usah takut. Lalu ada yang usul, bagaimana kalau kita mengirimkan surat ke Madinah? Kita sampaikan kepada baginda Rasul bahwa di sini kami menemukan satu peristiwa yang mustahil kami hadapi. Kata Abdullah bin Rawahah, tidak usahlah. Tidak usah. Kenapa? Bukankah kalian semua datang atas perintah baginda Rasulullah? Iya, betul. Bukankah kalian ingin mencari kematian yang syahid? Iya. Kita bukan bicara perang bersama orang. Yang kita perangi bukan orang. Yang kita cari bukan senjata lawan senjata. Tapi ini perintah Rasulullah, dan kita semua ingin mati syahid, dan itu yang kita cari. Jadi kita nggak usah mengirimkan kabar kepada baginda Rasulullah. Artinya, ya pasukan yang ada 3.000 orang sudahlah, maju saja. Ya, kalah menang itu urusan belakangan. Yang penting ini perintah Rasulullah, kita harus menghadapi perang ini. Dan ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemuliaan. Yang pertama, kemungkinan kita menang, itu sudah kemuliaan. Yang kedua, kita akan mati syahid. Dan kedua-duanya adalah kemuliaan yang kita cari, kemenangan atau mati syahid. Jadi kita maju, resikonya kita ambil belakangan. Baik kalau begitu, siapkan pasukan semuanya, kita akan berperang melawan orang-orang Romawi. Siap, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kemudian Zaid bin Harisah mengambil ya panji Islam, bendera Rasulullah, dengan takbir yang melengking. Beliau teriak keras Allahu Akbar ketika melihat pasukan Romawi yang begitu gagah, berani dan rapat begitu banyak. Zaid bin Harisah tidak sedikit pun merasa takut. Zaid ini merupakan anak angkat dulunya ya, anak angkat dari baginda Rasulullah, anak dari kesayangan baginda Rasulullah. Begitu gagah dan garang, lari ke depan menerjang pasukan Romawi. Allahu Akbar. Pasukan Romawi diobrak-abrik sama Zaid bin Harisah ini. Dan berapa banyak pasukan Romawi yang tunggang, yang hancur, yang meninggal dunia, yang tumbang dibabat oleh pedangnya Zaid bin Harisah ini. Subhanallah, luar biasa ya. Gagah berani. Cuma ya sayang karena pasukannya begitu kuat ya. Begitu kuat, jadi keberanian Zaid bin Harisah tidak seimbang dengan jumlah musuh yang dihadapi.
3.000 melawan 200.000 itu kan sama saja dengan satu pasukan, satu orang melawan 60 orang. Satu orang dikeroyok 60 orang itu. Logikanya begitu, 3.000 melawan 200.000. Tetapi tidak pernah peduli, Zaid bin Haris maju langsung menerjang pasukan Romawi dengan memutar-mutarkan pedangnya, membabi buta, dan banyak pula pasukan Romawi yang kemudian tumbang, ya, kena sabetan pedang Zaid bin Haris. Tetapi ya bagaimana, beliau sendirian, ya, sendiri karena memang sedikit pasukannya. Akhirnya Zaid bin Harisah pun terkena tombak, terkena serangan tombak dari pasukan Romawi. Tersungkurlah ini, jatuh Zaid bin Harisah, pedangnya pun hampir jatuh. Ketika kemudian bendera yang dibawa oleh Zaid ini hampir jatuh juga, dipegang, ditangkap oleh Ja'far bin Abu Thalib. Yang kali ini Ja'far kemudian sama, beliau berani, ya, Allahu Akbar, menerjang pasukan Romawi. Babat sana, babat sini, hajar depan, hajar belakang, ya, tebas kanan, tebas kiri, dan banyak juga pasukan Romawi yang jatuh berguguran kena hempasan pedang dari Ja'far bin Abu Thalib. Tapi lagi-lagi karena jumlahnya nggak seimbang, ya, Ja'far membawa bendera Rasulullah, tangan kanannya ditebas, ya, tangan kanan ditebas oleh pasukan Romawi sampai putus, tinggal sebagian. Kemudian tangan kiri yang meraih bendera tadi, ya, Allahu Akbar, sama, tangan kiri pun ditebas oleh pasukan Romawi, putuslah kedua tangannya, hanya ada sisa dua tangan yang hanya beberapa senti, ya, sudah buntung kedua-duanya. Tapi tetap itu bendera diraih, ya, didekap dalam dada, didekap. Tapi nasibnya sangat naas sekali, ya, muncullah tombak yang sangat panjang dan tajam dari arah depan yang menusuk dan menghujam dada Ja'far bin Abu Thalib. Jatuhlah beliau, ya. Menurut satu riwayat ada 80 goresan pedang dan beberapa puluh anak panah yang menghujam dada Ja'far bin Abu Thalib ini. Beliau meninggal, dan luar biasa ketika diperiksa itu, semua luka yang dialami oleh Ja'far ini semua di bagian depan. Di belakang hampir tidak ada goresan pedang atau senjata, tidak ada luka. Semua luka, kurang lebih 90 luka, ya, itu ada di bagian depan, sampai tangannya pun dua-duanya buntung. Ini bukti bahwa Ja'far bin Abu Thalib, beliau terus maju, maju dan maju. Kalau beliau mundur, pasti ada senjata yang kena punggungnya. Ini di punggung tidak ada senjata, tidak ada goresan luka sedikit pun, luka semua ada di bagian depan. Akhirnya dengan Allahu Akbar, ya, beliau kemudian jatuh tumbang, tapi nggak sempat mati, masih hidup, ya, masih hidup dalam kondisi beliau luka yang parah. Kemudian diambil oleh sebagian pasukan yang lain, dipapah untuk dibawa ke belakang. Wahai Ja'far, kau minum dulu. Enggak, aku enggak mau minum. Kenapa? Aku sedang puasa. Kau puasa? Subhanallah. Ini kita sedang perang loh Ja'far. Kita perang dan kemudian ini kondisi sangat panas. Kau minumlah. Enggak. Aku nanti di surga saja minumnya. Di surga minumnya. Lagi puasa, subhanallah. Nah, akhirnya lama-lama beliau Ja'far bin Abi Thalib ini, ya, wafat, ya, gugur di medan perang. Sementara nih jenderal yang ketiga, ya, Abdullah bin Rawahah ini mengambil alih pasukan, mengambil juga itu bendera Islam, ya, bendera Rasulullah. Dia berpikir, ya, Zaid bin Harisah sudah meninggal dunia, Ja'far bin Abu Thalib sudah meninggal dunia, mungkin sekarang giliran saya. Tapi aku nggak takut, ya. Aku justru ingin menyusul mereka berdua. Allahu Akbar tuh. Abdullah bin Rawahah maju membawa bendera menerjang pasukan Romawi dengan begitu gagah berani. Dan banyak pula orang-orang Romawi yang berhasil ditumbangkan oleh Abdullah bin Rawahah ini. Cuma ya beliau juga sendiri hanya gugur pula. Gugur pula ini, ya, 3 jenderal, 3 panglima besar, ya, gugur di perang Mu'tah ini. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah.
Sementara pasukan muslim terus berjuang berjibaku menghadapi pasukan Romawi ini. Sampailah kemudian di senja hari, sementara perang kemudian ditunda dulu, ya. Pasukan muslim sementara mundur, ya, karena sudah malam, mereka beristirahat. Kemudian sampailah ini berita kepada baginda Rasulullah. Nabi begitu sedih mendengar bahwa 3 jenderalnya telah gugur di medan perang. Kalau begitu aku akan menyiapkan jenderal yang berikutnya, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang ketika itu baru masuk Islam sekitar 3 bulan, ya. Wahai Khalid, kau bawa ini bendera, kau teruskan perjuangan kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Baik ya Rasul. Khalid bin Walid pun datang ke kota Mu'tah menemui pasukan muslim. Kali ini pasukan muslim saya yang megang atas perintah Rasulullah. Khalid, kita harus mundur nih kayaknya. Kenapa? Lawan kita nggak seimbang ini. Emangnya berapa? Kita hanya 3.000. Pasukan mereka orang-orang Romawi 200.000. Kita bisa mati konyol di sini. Kita mesti mundur. Tidak usah. Aku akan mimpin. Kita semua akan menjemput surga di depan. Nggak usah takut, menang kalah urusan belakang. Kita maju bersama perintah Rasulullah ini. Tetapi kita harus mengatur strategi ini. Caranya bagaimana? Nah, nanti kalian yang kemarin perang di sebelah kanan berganti ke sebelah kiri. Yang kalian perang di sebelah kiri ganti sebelah kanan. Yang kemarin kalian perang di sebelah pasukan barisan depan gantian ke belakang. Yang dari belakang berganti posisi ke depan. Lalu bersihkan baju-baju kalian, bersihkan muka kalian, ganti pakai warna-warna yang baru, ganti pakai bendera-bendera yang baru. Ini supaya apa? Supaya mereka kaum Romawi mengira kita pasukan yang baru. Padahal ini pasukannya dari kemarin pasukan ini juga. Cuma kita ganti posisi, ganti baju yang bersih, ganti warna, ganti bendera. Baik Khalid. Kemudian saya bagi ya 200 pasukan, kau di belakang. Kau menjauh di belakang ya. Kau bagi menjadi 6 pasukan, 50, 50, 50, 50. Menjadi 6 pasukan 50 orang. Lalu bagaimana Khalid? Nanti ketika pasukan Romawi ini datang, yang di belakang ini, yang 200 orang ini, kalian mainkan kuda kalian, sehingga kuda kalian bisa menerbangkan debu-debu. Supaya debu ini terbang tinggi, sampai membumbung ke angkasa, sehingga orang Romawi tidak menyadari bahwa kita bukan orang-orang baru. Sehingga mereka bingung, kita babat. Baik Khalid. Kemudian terjadilah perang. Pagi pun tiba, pasukan Romawi sudah gagah berani berdiri depan. Perang pun terjadi kembali sesuai dengan instruksi Khalid bin Walid, ya. Semua memencar bergantian posisi, sehingga orang Romawi menyangka ini orang baru ini orang baru ini. Setelah begitu di belakang itu 200 pasukan mereka memainkan kudanya, sehingga kuda ini mencoker-coker tanah, sehingga kemudian terbubung penerbangan. Orang Romawi semakin bingung ini. Wah, ini bisa kalah kita ini. Lihat, banyak pasukan baru ini. Nah, pasukan utama di depan langsung menerjang pasukan Romawi dari depan. Ya. Terjadilah perang, ya, duel. Kemudian setelah itu datang lagi 50 orang pasukan pertama, 50 orang pasukan kedua. Allahu Akbar, masuk lagi membantu pasukan muslim. Datang lagi pasukan yang ketiga 50 orang, sampai ke pasukan yang keenam 50 orang sambil bertakbir. Ini Raja Heraklius bingung, ini mereka dari mana datangnya ini? Mereka datang lagi. Sampai mereka kemudian ciut. Ini kayaknya pasukan muslim membawa pasukan baru ini. Kita bisa kalah ini. Orang Romawi kemudian dipukul mundur pasukan muslim. Mereka ketakutan dengan kedatangan pasukan-pasukan baru yang padahal pasukan itu juga. Mundur semua kata Heraklius. Dipukul mundur ya. Mereka lari tunggang langgang, ketakutan melihat kedatangan pasukan baru 50 orang, dan kemudian mereka menerbangkan debu-debu yang gelap, sehingga pasukan Romawi kewalahan. Mereka lari tunggang langgang ini. Lari ketakutan itu, pulang ke kotanya, kota Mu'tah itu, Yordania itu, bersama Heraklius. Ini pasukan muslim gila ini. Ya. Kita merasa 200.000 ini hebat, tapi mereka mendatangkan pasukan yang lebih hebat dari kita.
dipukul mundur. Hanya perang itu ya tidak menentukan sampai terjadi mana yang kalah, mana yang menang, karena perang belum selesai, pasukan Romawi pelari tunggang langgang, dikejar oleh pasukan Muslim. Kata Khalid, nggak usah dikejar, biarkan mereka lari, Akhirnya pasukan Muslim pun pulang ke Madinah, membawa berita yang sangat baik. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi, dan ternyata dari pasukan Romawi ini banyak berguguran ya, ribuan orang. Sementara di pasukan Muslim hanya 12 orang, ya, termasuk dari 3 jenderal ini, Ja'far bin Abu Thalib ini. Kemudian Nabi bertanya, jenderal hebatku sudah meninggal semuakah? Sudah ya Rasul. Zaid bin Harisah meninggal ya Rasul. Ja'far bin Abi Thalib meninggal ya Rasulullah. Abdullah bin Rawahah juga meninggal ya Rasul. Subhanallah, mereka bahagia sekarang ini, sedang ada di sorga. Ya. Kemudian mereka pun pulang ke Madinah. Ya. Nabi kemudian bertemu dengan keluarga Ja'far bin Abu Thalib ini. Dari kejauhan Nabi melihat istri Ja'far ini, ya, Asma bin Uwais ini, sedang memandikan anaknya. Aduh, ini sih, saya nggak tega ini menyampaikan kalau Ja'far sudah meninggal dunia nih, di medan perang. Akhirnya Nabi mengutus orang, tolong kau masuk ke rumah Ja'far, lalu kau bawa anaknya ke sini. Baik ya Rasul. Dibawalah itu beberapa anak Ja'far ini yang sudah dimandikan, sama Nabi dipeluk erat, dicium sambil menangis, karena mereka sudah kehilangan bapaknya. Berarti anak ini merupakan keponakan baginda Rasul ya, karena Ja'far itu adik sepupu. Dipeluk erat oleh baginda Rasul, diciumi. Tidak lama kemudian istri dari Ja'far ini, Asma bin Uwais pun datang. Wahai Rasulullah, apakah ada kabar tentang Ja'far suamiku? Ada Asma. Selamatkah dia? Iya. Giranglah ini Asma ini mendengar bahwa Ja'far selamat. Tapi kemudian, wahai Asma, Allah begitu sayang kepada suamimu. Allah ambil suamimu, Allah bawa dia masuk ke surga. Maksudnya apa ya Rasulullah? Suamimu telah gugur di medan perang, dia telah gugur sebagai syuhada, dan Allah telah menempatkan Ja'far suamimu di surganya, sehingga dia sekarang menjadi burung-burung yang berkicau, at-tayur, menjadi burung yang berkicau di surga. Mereka menangis kemudian ya. Sehingga beberapa hari setelah Ja'far ini meninggal dunia dan dikuburkan, satu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat ya, di depan masjid. Tiba-tiba Nabi ketika kumpul itu, Nabi kemudian menghadap ke langit dan mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para sahabat saling berpandangan nih, Nabi kenapa ini? Beliau tiba-tiba menghadap ke langit mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau nggak salah dengar, Anda tadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Rasul? Iya, tadi aku barusan melihat Ja'far datang menemui aku. Ja'far? Iya, ruhnya datang menemuiku, padahal dia sudah Allah tempatkan di tempat yang sangat terpuji. Tapi dia mungkin rindu kepadaku. Ja'far menengok aku di dunia ini, dan aku pun terkejut. Tangan yang dulu tertebas oleh pedang orang Romawi, kanan kirinya buntung, oleh Allah diganti sayap yang begitu indah, sehingga sayap itu bisa menyebabkan Ja'far ini terbang bersama para malaikat. Ada satu riwayat yang mengatakan begitu ya, Ja'far memiliki sayap dan terbang bersama malaikat untuk menemuiku, sehingga aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kemudian Ja'far dijuluki sebagai orang yang Dzul Janahain, yaitu orang yang memiliki 2 sayap. Karena tangannya buntung, tapi diganti oleh Allah dengan sayap yang begitu indah, sehingga bisa terbang kian kemari di taman-taman surga.